Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan atas semua urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, juga para tabi'in dan tabi'in. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di bulan Ramadan yang penuh barokah pada tahun 1442 Hijriah ini. Bulan yang ditunggu-tunggu atau dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam sedunia. Kenapa ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti? Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahannya. Bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah, bulan di mana mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu turunnya ayat Al-Quran yang pertama, yang disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Coba anak-anak ibu bayangkan, 1 tahun ada 12 bulan. Maka untuk menempuh 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? 1 tahun 12 bulan berarti berapa tahun untuk menempuh menjadi 1000 bulan? Yaitu kurang lebih 83 tahun. Sementara bulan Ramadan yang jumlahnya hanya 30 hari ini lebih baik, atau nanti pada saat malam Lailatul Qadar itu adalah amalan kita yang pada saat itu kita kerjakan itu lebih baik daripada dikerjakan oleh orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan atau lebih kurang tadi 83 tahun. Ini juga yang disebut dengan cara beribadah secara smart. Kenapa dibilang smart atau cerdas? Karena kita bisa menggapai semua cita-cita dan impian kita hanya dengan pada satu malam Lailatul Qadar itu, walaupun kita tetap berusaha pada malam-malam sebelumnya atau pada bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Ramadan ini, ya. Namun keutamaan dan keistimewaannya adalah karena dia lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkannya atau menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kapan Al-Quran diturunkan pertama kali? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dan apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
secara berangsur-angsur sehingga terkumpullah menjadi 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu berisi banyak sekali cerita-cerita kisah Nabi dan juga penjelasan-penjelasan tentang mana yang hak, mana yang batil, dan segala sesuatu demi kemaslahatan umat. Maka dari itu Al-Quran bisa juga disebut dengan Al-Bayyinah, bisa juga disebut dengan Asy-Syifa, bisa juga disebut dengan Al-Furqan. Banyak nama-nama lain dari Al-Quran yang lainnya ya. Berikutnya, wa ma adraka mal Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu yang disebut dengan malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di satu malam Lailatul Qadar itu yang kita tunggu-tunggu, amalan yang kita lakukan pada malam itu lebih bagus atau lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan atau yang tadi kita samakan dengan 83 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kenapa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Apa yang terjadi pada saat itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah dan juga malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para malaikat turun untuk mengatur segala urusan. So, pada saat itu apapun yang kita pinta, apapun yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat sudah diturunkan pada malam itu. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa-doamu. Apalagi didoakan pada bulan Ramadan. Ya nak ya, yang penuh keberkahan, belum lagi dapat di malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Maka dari itu mulia sekali malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan, penuh kebahagiaan, penuh kebaikan sampai terbit fajar. Maka malam Lailatul Qadar itu panjang waktunya nak. Malam itu mulai kapan? Mulai terbenam matahari sudah mulai malam ya nak ya. Maka dari itu berlomba-lombalah kita berbuat kebaikan. Ya. Sedangkan tidak dilakukan kebaikan pada bulan Ramadan saja pun Allah sudah janjikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sekecil biji zarah, Allah akan balas kebaikan itu. Walaupun baru niat sudah akan dibalas Allah. Jadi dari mulai terbenam matahari sampai keesokan harinya, sampai terbit fajar, itulah malam Lailatul Qadar itu akan turun. Dan malaikat akan memberikan atau akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di bulan Ramadan tadi yang sudah kita jelaskan, ada satu malam yang sangat istimewa tadi yang disebut dengan Lailatul Qadar atau pada malam turunnya Al-Quran, yaitu pada saat 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Tapi Lailatul Qadar menurut para ulama dikatakan adalah, sepakat para ulama mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ramadan terdiri dari 30 hari, satu bulan Ramadan itu ada 30 hari, maka mulai dari tanggal 21 sampai 30 itu adalah 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Namun disepakati para ulama, Lailatul Qadar itu adanya pada tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu
mulai dari tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan pastinya di antara tanggal itu. Menurut Imam Syafi'i, menurut pengalaman beliau, itu pada tanggal 21 Ramadan. Tetapi yang jelas Lailatul Qadar ada pada tanggal-tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Namun kita tidak berbuat baiknya pada saat tanggal-tanggal itu saja. Kita mulai dari awal Ramadan, ya. Kita tetap melakukan ibadah hablum minallah maupun hablum minannas, ya, beramal soleh, ya, selain sholat, memang kita puasa, kita mengeluarkan zakat, juga berbuat baiklah kepada sesama, bersedekah, tolong menolong. Belum bisa memberikan materi bagi anak-anak ibu yang masih sekolah, bu, nggak punya uang, bu, gimana mau sedekah, bu? Senyum saja sedekah, nah, ya, memberikan senyuman pada orang lain itu membuat orang lain bahagia, itu saja sudah dapat sedekah. Belum lagi kalau kamu belum punya materi, belum punya uang, misalnya hanya membantu berupa jasa, menolong tetangga, menolong bapak dan ibu dan lain sebagainya. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan, ya, fastabiqul khairat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Baiklah, anak-anak ibu, pada 10 hari terakhir Ramadan ini ibu harapkan kita sama-sama melakukan ibadah kita yang lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa, nak. Bisa dikatakan seperti door prize, ya, door prize yang tidak disangka-sangka yang kita dapatkan dari kita ibadah mulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Tapi pada saat 10 terakhir Ramadan dan di tanggal-tanggal ganjil kita melakukan fokus dan kehusyukan yang lebih dari malam-malam sebelumnya. Insya Allah kalau kita dapat door prize-nya sama dengan kita mendapat manfaat atau hikmah atau berkah dari malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi anak-anak ibu yang saat ini sedang menghadapi ujian kelas 3, ya, terutama ya yang akan menghadapi ujian kelulusan. Banyak-banyak berdoa. Cita-cita kalian masih panjang. Jika kalian mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar itu, insya Allah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan, apa yang kalian minta, insya Allah terkabul dan terwujud, dilancarkan Allah. Mau kerja, mau kuliah, mau menikah, mau apapun hidup kalian, insya Allah, enak, ya. Dan tentunya barokah. Kenapa? Karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang Lailatul Qadar yang terdapat pada saat bulan Ramadan. Dan tentunya sebentar lagi, kita sekarang sudah hari ke-11 dari bulan Ramadan. Sudah hampir di pertengahan Ramadan. Tinggal selangkah lagi kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Ayo kita raih bersama-sama. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, khusyukkan ibadah, selesai sholat tarawih, iktikaf di masjid, atau boleh juga di rumah, tapi mengaji, tadarus, dan lain sebagainya. Pada saat siang tetap beramal soleh, belajar, ujian, kemudian berbuat baik kepada sesama, kepada adik, kakak, ibu, bapak, tetangga, dan kaum duafa, serta kerabat-kerabat kita. Tapi malamnya kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat keberkahan di malam Lailatul Qadar. Dan terutama apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda dan tercapai apa yang kita cita-citakan. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya sampai di sini dulu yang bisa ibu sampaikan mengenai malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu dan dari ibu tentunya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, itu tentunya dari ibu, dan jika ada kebaikan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.